Mengerikan dan bikin merinding. Detik-detik fans timnas Indonesia serbu Stadion Abdullah bin Khalifah. Pengakuan jujur fans Malaysia saat membandingkan timnasnya dengan timnas Indonesia. Ini yang mereka katakan. Ini gila, benar-benar luar biasa. Semangat loyalitas para pendukung timnas Indonesia yang akan bertanding melawan Korea Selatan U23 nanti malam. Serasa nonton Piala Dunia. Ribuan pendukung timnas Indonesia siap mengepung Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar. Admin yakin pemain Korea Selatan bisa panas dingin melihat gemuruh sorak-sorai dukungan fans Garuda untuk timnas Indonesia yang memenuhi Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar. Sementara fans Korea yang datang mungkin hanya cuma 1 RT. Gak nyangka begitu banyaknya fans timnas Indonesia ini. Mereka seperti menonton timnas di GBK padahal pertandingan ini dilaksanakan di Qatar. Sampai-sampai media Korea ngomong begini. Salah satu media Korea Selatan Daum menyoroti kehadiran supporter timnas U23 Indonesia yang bakal jadi tambahan kekuatan untuk lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Supporter timnas U23 Indonesia akan jadi faktor krusial buat pasukan Shin Tae-yong bisa mengatasi perlawanan Korea Selatan. Hal ini yang dikabarkan salah satu media Korea Selatan, Daum, jelang laga perempat final Piala Asia U23 2024. Maka Korea Selatan harus memperlakukan laga nanti malam sebagai laga tandang jika melihat antusias supporter Garuda di 3 laga fase grup. Bahkan Daum mengibaratkan Doha menjadi mini Jakarta setiap kali timnas U23 Indonesia bertanding. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika Indonesia bertanding, ribuan supporter datang ke stadion dan memanaskan tribune dengan chants antusias, tulisnya. Doha, Qatar langsung berubah jadi mini Jakarta, tambahnya. Apalagi laga perempat final kali ini diadakan di Abdullah bin Khalifah Stadium. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika Indonesia bertanding, ribuan supporter datang ke stadion dan memanaskan tribune dengan chants antusias, tulisnya. Doha, Qatar langsung berubah jadi mini Jakarta, tambahnya. Apalagi laga perempat final kali ini diadakan di Abdullah bin Khalifah Stadium. Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia dan membantai Yordania 4-1, semuanya dilakukan di Abdullah bin Khalifah Stadium. Dengan catatan mentereng dan dukungan penuh fans, tak berlebihan jika menyematkan Abdullah bin Khalifah sebagai mini SUGBK dalam kurung Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai kandang timnas Indonesia. Dukungan sepihak dari supporter ini yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. 90% populasi orang Indonesia di Qatar bekerja sebagai TKI, tulis Daum. Fans Indonesia sangat passion kepada sepak bola dan Piala Asia U23 2024 akan diperlakukan sebagai turnamen yang bergengsi juga bagi mereka. Gak nyangka fans Malaysia bisa-bisanya ngomong gini. Hahaha. Fans Indonesia bisa ketawa terpingkal-pingkal dengarnya. Beda kelas bos. Indonesia permainannya sudah selevel dengan tim-tim besar Asia. Sedangkan Malaysia masih selevel Brunei dan Timor Leste. Semakin hari sepak bola Indonesia semakin maju beda dengan sepak bola Malaysia yang kian lama kian merosot prestasinya. Kasihan deh fans Malaysia.
Bahkan pada turnamen ini, Malaysia tak mendapatkan poin satupun. Masyarakat Malaysia mengakui lebih nikmat menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 dibandingkan Timnas Malaysia U23. Hal ini tidak lepas karena hasil pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024 kedua negara yang saling keterbalikan. Hasil berbeda memang diraih Timnas Indonesia U23 dan Timnas Malaysia U23 di Piala Asia U20 2024. Di saat Indonesia merayakan euforia karena lolos babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, skuad Harimau Malaya justru merana. Timnas Indonesia U-Strip 23 membuat kejutan di Piala Asia U20 2024. Di fase grup, Rizky Ridho dan kolega meraih 2 kemenangan, yakni atas Australia dengan skor 1-0 dan Yordania dalam kurung 4-1. 2 kemenangan itu membuat skuad Garuda Muda meraih 6 poin yang membuat mereka duduk di posisi runner-up grup A Piala Asia U20 2024 di bawah tuan rumah Qatar yang meraih 7 poin. Berbeda dengan anak asuh Sintayong, negara tetangga Indonesia, Malaysia justru merana di babak grup. Bergabung di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait, Timnas Malaysia U23 justru menjadi ladang gol tim lawan. Skuad Harimau Muda julukan Timnas Malaysia U23 tidak mampu memenangkan 1 laga pun di fase grup. Dalam 3 laga, Malaysia U23 hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan 6 gol. Hal ini membuat Timnas Malaysia U23 harus rela menjadi juru kunci grup D dengan 0 poin dan selisih gol negatif 5. Praktis ini menjadi catatan yang sangat buruk dari skuad asuhan Juan Torres Garrido yang diharapkan dapat lolos ke perempat final Piala Asia U-Strip 23 2024. Melihat penampilan Timnas Malaysia U23 yang jauh dari ekspektasi, masyarakat Malaysia mengaku kecewa dengan hasil ini. Dalam unggahan-unggahan media sosial resmi Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM, kolom komentar dibanjiri dengan rasa kekecewaan supporter terhadap tim nasional mereka. Menariknya, tidak sedikit pula yang sampai menyebut Timnas Indonesia U23 jauh lebih baik dibanding Timnas Malaysia U23. Bahkan ada pula yang mengaku lebih nikmat menonton pertandingan Timnas Indonesia U23 dibandingkan Timnas Malaysia U23. Lihat gameplay Indonesia versus Yordania, beda sekali permainannya sekarang. Malaysia makin jauh tertinggal. Fans Malaysia tetap tak terima kenyataan yang mana Indonesia sudah lebih baik. Lawan Korea imbang 3-3 sampai sekarang masih dibanggakan, tulis @Trigger88. Susahlah mau kejar level Indonesia, tutup @Deswa12. Dengan begitu sudah jelas ya guys, bahwa Timnas Indonesia kini telah diakui kehebatannya, bahkan rival sekalipun mengakuinya. Jadi kita harus berbangga hati dengan Timnas Indonesia yang ada sekarang. Jangan seperti Bung Towel yang tidak bangga dengan Timnas Indonesia ini. Semoga saja nanti malam Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Korea Selatan ya guys. Karena ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri melihat Timnas Garuda kita bisa terbang tinggi. Coba tulis doa dan harapan kalian buat Timnas Indonesia nanti malam guys di bawah komentar ini.